Pemirsa, Polda Jawa Tengah resmi menetapkan AKP Basuki sebagai tersangka kasus kematian dosen Untak Dwinanda Linsyalevi. Ya, AKP Basuki terbukti melakukan kelalaian yang berujung pada meninggalnya korban. Pak Basuki, komentarnya Pak, Pak Basuki gimana Pak? Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Dwinanda Linsyalevi. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum mengacu adanya unsur kelalaian yang dilakukan AKBP Basuki pada kematian korban di kamar hotel pada bulan November lalu. AKBP Basuki yang kini resmi dipecat atau dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian akan kembali dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng sebelum adanya putusan banding dari Mabes Polri. 359 ya. Kemudian ditambah dengan pasal berapa ya? 306 ya, 306 dan 306 junto 304 ya, kemudian pasal 359 tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan, dan mengabaikan. Selain dijatuhi sanksi PTDH, AKBP Basuki dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian dan pasal 306 KUHP tentang penelantaran terhadap orang yang dalam penguasaan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Bribka AS, anggota Polres Probolinggo dan SY tersangka kasus pembunuhan mahasiswi UMM Faradilah Amalia Najwa masih dalam proses pemeriksaan penyidik. Ya, tersangka AS tega menghabisi nyawa adik iparnya dipicu karena sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Inilah penampakan Bribka AS, anggota Polres Probolinggo, tersangka pembunuhan mahasiswi yang tak lain adalah adik iparnya sendiri. Bribka AS hanya tertunduk dan terdiam saat digelandang penyidik Jatanras ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pada Senin sore. Setelah hampir sepekan mengusut kasus pembunuhan terhadap adik ipar, polisi masih melakukan pendalaman dengan melakukan prarekonstruksi di TKP jasad korban yang rencananya Selasa besok. Karena ada beberapa keterangan dari kedua tersangka yang berbeda, jadi harus kita cek lagi dan besok rencana kita lakukan prarekonstruksi. Kita cek ke lokasi terkait eksekusinya. Polda Jatim memastikan tersangka Bribka AS selain akan disangsi pidana juga akan mendapatkan sanksi kode etik dari institusi Polri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Aceh Fadullah nyaris tenggelam saat menembus wilayah terisolasi di lokasi bencana banjir di Aceh Tengah. Rakit yang ditumpangi Wagub terbalik, seluruh penumpang tercebur ke sungai berarus deras. Wagub berhasil diselamatkan oleh tim pengamanan dan warga setempat. Wakil Gubernur Aceh Fadullah nyaris tenggelam saat menembus wilayah terisolasi saat melakukan kunjungan ke kawasan Pame untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang dan longsor. Untuk mencapai lokasi, Fadullah dan rombongan harus melewati jalur ekstrim dan menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat, satu-satunya akses yang masih tersisa setelah jembatan dan jalan rusak parah diterjang banjir dan longsor. Namun di tengah derasnya arus sungai, rakit yang ditumpangi rombongan tiba-tiba terbalik. Seluruh penumpang tercebur ke sungai. Fadullah dan rombongan nyaris tenggelam dan bertahan hingga akhirnya berhasil diselamatkan oleh tim pengamanan dan warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Seluruh rombongan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Dari Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi kota Langsa Aceh berangsur kembali normal pasca banjir. Aktivitas masyarakat mulai bergerak, akses jalan kembali difungsikan dan roda perekonomian perlahan berputar.
Pasca bencana banjir yang melanda kota Langsa Aceh, upaya pembersihan dan pemulihan terus dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah, relawan, dan warga. Alat berat seperti ekskavator dikerahkan membersihkan sisa material banjir di ruas jalan dan bahu jalan, sementara kendaraan roda 2 dan roda 4 kembali melintas menandai pulihnya akses transportasi utama di dalam kota maupun antar wilayah. Bang, udah nggak kayak yang awal tuh Bang ya. Awal agak susah. Ya kayak sembako mahal semua, harga naik. Tapi alhamdulillah sekarang udah normal. Kayak BBM udah bagus lah Bang. Nggak kayak awal Bang, kalau nggak ngantri Bang semua Bang. Sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Langsa Barat telah menyalurkan bantuan sembako dan makanan siap saji kepada korban banjir. Hingga kini sebanyak 1.144 paket makanan siap saji telah dibagikan ke wilayah terdampak. Ketersediaan memang agak payah dan harga berat, agak tinggi. Cuman kami sebagai relawan ya upayakan, ini udah hati lah, kita bergerak udah hati ini gitu. Seiring berlanjutnya pembersihan dan pemulihan, warga berharap penanganan dapat terus dipercepat agar aktivitas masyarakat sepenuhnya pulih dan tidak banyak warga yang harus bertahan di pengungsian. Presiden Prabowo Subianto pun meyakinkan masyarakat pemerintah akan terus bekerja keras mendorong pemulihan secara menyeluruh, baik infrastruktur, layanan dasar, maupun ekonomi warga terdampak bencana. Pemirsa, akses jalan utama Kabupaten Gayo Luas menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Meski demikian, pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan karena tanah dan bebatuan masih terus berjatuhan. Akses jalan utama yang terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luas menuju ke Aceh Tenggara yang sempat terputus, kini bisa dilalui kembali. Meski badan jalan sempit karena sebagian tertutup bebatuan dan tanah longsor, pengendara tetap berusaha menerobos dengan ekstra hati-hati. Tanah dan bebatuan juga masih berjatuhan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Polisi juga terus berjaga di sejumlah titik lokasi yang masih rentan akan terjadinya longsor. Belum bisa jalan Bang, kalau dipaksakan tergantung darah lagi dan air kelabu sana sama jalan dari sini. Sopirnya belum bisa Bang, kalau mobil ini Bang. Kalau nggak ahli sopirnya mau ke bawah tuh kita Bang. Oke, siap. Tapi bisa Bang ya, sempat bisa Bang ya masuk ke wilayah ini Bang ya? Bisa, cuman kalau mobil kosong bisa lah, cuman kok muatan kurang. Untuk kegiatan pembukaan jalan akses ini termasuk di Desa Penomon ini jalan amblas dan longsor, sehingga kami menempatkan personil untuk pengamanan sehingga mengamankan masyarakat dalam melewati lintasan jalan yang baru dibuka selama kurang lebih memasuki hari ke-24. Akses jalan utama Kabupaten Gayo Luas menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Akses darat yang juga sudah pulih di Aceh adalah jalur Takenggon Bener Meriah. Selain di Aceh, ada 4 akses darat yang sudah pulih di Sumatera Barat, antara lain Sikalau Lembah Melintang, Sawah Suduk Koto Hilalan, Solok Nagari Pinanggahan, dan Padang Mantuang Kayu Tanam. Dari Kabupaten Gayo Luas Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemerintah terus memperbaiki jalan-jalan yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Pulau Sumatera. Namun para petugas yang berusaha mengembalikan kondisi jalan harus menghadapi medan yang berat. Satu unit eskavator bekerja menyingkirkan material longsor berupa pohon besar yang menutup ruas jalan Takengon ICIC yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Gayo Luas. Yang pendek itu bilang sana. Lokasi paling parah terletak di sepanjang 89 km antara Takengon ICIC. Terdapat 37 titik longsoran akibat bencana tanah longsor dan banjir besar pada akhir November lalu. Dari 37 titik longsor, 27 sudah bisa diatasi dan dilalui roda 4. Sementara 10 titik baru bisa dilewati roda 2. Kadang-kadang kami harus kerja berulang di mana Pak, kami sudah mulai pada titik kelima, misalnya kami hari ketiga ada titik kelima, tiba-tiba siangnya pada titik pertama atau kedua longsor lagi. Sehingga semua peralatan yang pada titik 5 kita balik lagi kepada titik 1. Dan kejadian-kejadian tersebut itu berulang sampai pada beberapa titik. Kesulitannya banyak sekali Pak, masalah
utama masalah jalan, Pak. Istilahnya barang-barang sembako agak payah lah, Pak. Dari sembako itu jadi harganya naik? Harga naik, barang nggak ada, Pak. Jalur Takengon ICIC yang sempat lumpuh total hingga 2 pekan lebih pasca bencana kini mulai bisa ditembus dan perlahan kembali normal. Meski belum pulih seperti sebelum diterjang longsor, namun arus transportasi mulai bisa kembali berjalan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini sejumlah nelayan tak bisa melaut akibat terhalang kayu kelondongan yang terbawa banjir bandang di Padang, Sumatera Barat. Untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, nelayan pun memanfaatkan kayu kelondongan untuk dijual ke industri rumah makan. Pasca banjir bandang, petugas mulai mengumpulkan kayu kelondongan yang memenuhi pantai Parupuk, Tabing, Padang. Kayu tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan hunian sementara bagi para korban. Sementara gara-gara laut penuh kayu, nelayan mengaku sulit melaut hingga 1 bulan terakhir. Sebagai pengganti mata pencarian sementara, para nelayan pun memanfaatkan kayu gelondongan tersebut untuk dijual sebagai kayu bakar kepada industri rumah makan. Nggak bisa ke laut tuh ya pandai-pandai nelayan aja, kena dampak ini banyak kayu kan, diolah, dipotong, ada yang beli untuk kayu bakar kan, dengan penjualan kayu inilah. Pemirsa, saat meninjau lokasi bencana di Agam, Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan berbincang dengan para pengungsi. Bukan hanya mendengarkan keluh kesah, tetapi juga memberi semangat dan harapan bagi warga terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengecek kondisi bencana, Presiden juga mendengarkan curhatan para pengungsi. Mohon ya Pak ya, segera perbaiki keluarga. Kebetulan saya sendiri, saya bisa menyelamatkan diri Pak. Tapi kami bingung Pak, kemana ya. Presiden Prabowo pun berbincang dan memberikan semangat kepada warga. Bahkan Prabowo sempat menghibur warga di sana. Kau masih sekolah? Masih, Pak. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMA? Wah, pintar juga kau ya? Kau kenal nama semua pejabat ini? Oh, Menteri Tentara, keatasan hafal nama Menteri Pertahanan. Kau minta petunjuk sama beliau. Kau ngerti kan kasih petunjuk? Di depan pengungsi, Presiden Prabowo pastikan akan terus ada untuk masyarakat. Bantuan dari pemerintah pusat pun akan terus disalurkan. Pemirsa, di antara agenda peninjauan penanganan bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, suasana hangat terlihat ketika Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya duduk berbincang dengan para emak-emak pengungsi. Di posko pengungsian SD Negeri 05 Kayu Pasak, Palembayan, Teddy tampak menyimak dengan sesama cerita yang disampaikan para ibu-ibu. Mereka menyampaikan berbagai kebutuhan dan juga keluhan selama berada di pengungsian, mulai dari kondisi tempat tinggal sementara hingga keperluan sehari-hari. Dengan buku catatan di tangan, Teddy pun menuliskan setiap hal yang diungkapkan emak-emak tersebut. Beberapa emak-emak pun sempat memeluk Teddy sambil menitipkan harapan agar suara mereka sampai dan ditindaklanjuti. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa tegaskan bantuan untuk bencana bebas pajak. Namun untuk mencegah penyelewengan, maka bantuan sebaiknya melalui aturan yang sudah ada.
barang-barang bantuan buat bencana kok dipajakin juga. Nggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas. Gitu kira-kira. Karena nanti kalau nggak ada yang nyolong-nyolong juga tuh. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Pelabuhan Merak, Banten. Kapolri memastikan pengamanan dan pelayanan saat Natal dan Tahun Baru serta kesiapan sarana dan prasarana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan jajarannya meninjau kesiapan mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten. Tinjauan itu juga dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dalam kesempatan itu, Kapolri dan Menteri Kesehatan melihat kesiapan sarana dan prasarana pengamanan Nataru. Ia juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan atensi khusus pada pemudik di masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Bapak Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan Nataru. Beliau memberikan insentif untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik Nataru, dan kita diminta untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar pelaksanaan Nataru ini bisa berjalan dengan baik di tengah prediksi situasi cuaca yang tentunya juga kita harus betul-betul siap. Selain meninjau kesiapan sarana, prasarana, dan personel, Kapolri juga menyapa para pemudik dan memberikan bingkisan. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Jakarta Prabowo Anung telah memutuskan malam pergantian tahun di Jakarta tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api. Acara malam pergantian tahun di Bundaran HI tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api, namun ada penampilan dari band The Massive dengan membawakan lagu berjudul Jangan Menyerah sebagai penyemangat untuk saudara setanah air yang tengah dilanda bencana. Selain itu, lokasi pesta malam tahun baru di Jakarta dikurangi, yang semula 14 titik kini menjadi 8 lokasi, yaitu di 5 kantor wali kota, sedangkan 3 lokasi lain yakni Bundaran HI, kawasan Kota Tua, dan Lapangan Banteng. Mengimbau masyarakat yang masih berkeinginan untuk bermain kembang api maupun petasan, karena peristiwa yang terjadi di Sumatera dan juga di beberapa daerah yang perlu keprihatinan kita, saya mengimbau betul untuk kali ini ditiadakan, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kita. Kini kita ke informasi lainnya, pemirsa. Roy Suryo CS ajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Mereka ajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. Dua institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu, yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak, dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut.
Sementara itu, tersangka fitnah Jokowi Roy Suryo kembali mempertanyakan watermark dalam foto ijazah Jokowi. Roy pun menduga ijazah Jokowi itu dimodifikasi. Jadi berpikir, apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain. Jangan-jangan, sekali lagi. Karena di sini sama sekali nggak ada watermark. Sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan terhadap ijazah yang ada di sini. Kenapa? Karena watermark dan embossnya itu tipis sekali. Dan itu hanya secara grafis, secara visual, tidak bisa kami raba. Ya, karena itu sangat mungkin. Kenapa tipis? Karena kalau tebal nanti menimpa semuanya lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa saya bisa melakukan analisis ini? Izin, Pak Gub. Saya harus terangkannya, mohon maaf sekali lagi. Jelek-jelek gini, 30 tahun yang lalu saya adalah juara nasional lomba fotografi. Juara nasional loh, juara 1. Ya, lomba fotografi nasional Piala Parpostel. Pada saat tahun yang sama saya juara 1 lomba perkebunan, foto perkebunan, dan juara 2 lomba iptek Piala Pak Habibie waktu itu. Ya, dan saya juga orang yang tidak hanya berkutat di dunia fotografi motret. Saya adalah orang sejak SD. Sekali lagi, sejak SD, sejak tahun 78, saya sudah mencetak foto di kamar gelap sendiri di rumah saya di Pakualaman. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menambah daftar saksi dan ahli dalam penanganan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi saya jemput aktor utamanya. Girsang menjelaskan pihaknya telah mengajukan 6 ahli dan 3 saksi dalam proses hukum dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu nama yang diajukan sebagai saksi yakni akademisi Rocky Gerung. Girsang pun menegaskan penambahan saksi dan ahli telah sesuai prosedur hukum dan sebagai salah satu upaya untuk meluruskan sejumlah spekulasi di masyarakat. Dan saya juga orang yang... Saksi yang ahli yang kita sudah ajukan waktu gelar perkara itu ada 3 orang. Tapi saya nggak perlu spill namanya. Kemudian hari ini kita tambahkan lagi 3 ahli. Berarti total semua 6 ahli. Dan 3 saksi ada cert. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi saksi ahli, menjadi ahli dalam proses perkara berikutnya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo CS ajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Ya, mereka ajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. 2 institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menambah daftar saksi dan ahli dalam penanganan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, pemirsa, Girsang menjelaskan pihaknya telah mengajukan 6 ahli dan 3 saksi dalam proses hukum dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu nama yang diajukan sebagai saksi yakni akademisi Rocky Gerung. Girsang pun menegaskan penambahan saksi dan ahli telah sesuai prosedur hukum. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk meluruskan sejumlah spekulasi di masyarakat. Saksi yang ahli yang kita sudah ajukan waktu gelar perkara itu ada 3 orang. Tapi saya nggak perlu spill namanya. Kemudian hari ini kita tambahkan lagi 3 ahli.
berarti total semua 6 ahli dan 3 saksi adjudge. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi menjadi ahli dalam proses perkara berikutnya. Pemirsa, setelah ditetapkan jadi tersangka, kasus suap izin proyek Bupati Bekasi Ade Kuswara Kaunang diperiksa untuk pertama kalinya oleh KPK. Ade Bupati diperiksa bersama sang ayah yang juga tersangka. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjalani pemeriksaan di KPK Senin siang tadi. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ade Kuswara diperiksa bersama ayahnya HM Kunang. Keduanya terlihat selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan itu, Ade menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Jawab, Pak. Masyarakat Kabupaten Bekasi. Oh, gitu, Pak, ya. Sudah terjadi. Oke, makasih Pak Ade. Sehat-sehat selalu, Pak Ade. Diketahui KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya HM Kunang menjadi tersangka kasus suap izin proyek. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Taruna Faryadi yang sempat kabur dan tabrak petugas KPK saat ditangkap akhirnya menyerahkan diri. Taruna Faryadi tiba di gedung KPK Jakarta Senin siang. Kejaksaan Agung menyerahkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Kalimantan Utara Tri Taruna Faryadi ke KPK. Taruna Faryadi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin siang sekitar pukul 12:50 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya terkait alasan menabrak petugas KPK dan melarikan diri saat ditangkap, Taruna hanya diam dan melambaikan tangan. Mereka kabur kemana, Pak, sampai nabrak petugas KPK, Pak? Pak, kenapa sampai nabrak petugas KPK, Pak? Kejaksaan telah menyerahkan seorang oknum TF Kasidatun pada KPK untuk kepentingan proses penyidikan dan sudah terima dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Penyerahan tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dan transparan kita sekaligus wujud nyata komitmen institusi dalam mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya bersih-bersih internal guna menjaga marwah dan integritas Korps Adiaksa. Sebelumnya pada Kamis 18 Desember lalu, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap 3 pejabat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Penapitupulu, Kepala Seksi Intelijen atau Kasih Intel Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasih Datun Tri Taruna Faryadi. Namun Tri Taruna Faryadi melarikan diri dan menabrak petugas KPK. KPK menetapkan ketiganya sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pada Agustus 2025, Saudara APN diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar 804 juta rupiah. Selain melakukan dugaan tindak pidana pemerasan, APN juga diduga melakukan pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara melalui bendahara yang digunakan untuk dana operasional pribadi. Tersangka Albertinus Napitupulu dan Asis Budianto telah ditahan di kantor KPK selama 20 hari sejak 19 Desember hingga 8 Januari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto menyatakan KPK akan segera mengumumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perkara tersebut. Beberapa perkara yang memang belum tuntas dan belum diselesaikan di tahun 2025 bukan karena faktor apapun, tetapi murni
karena untuk kecukupan alat bukti. Mudah-mudahan untuk perkara penyidikan kasus kuota haji akan segera kita tetapkan tersangkanya. Jadi teman-teman penyidik masih berkomunikasi intens dengan BPK. Kenapa? Karena memang kita akan sangkakan pasal 2, pasal 3 yang mewajibkan ada perhitungan kerugian negara. Jadi lambat sedikit, tapi harus pasti. Pemirsa, MNC Media bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggelar sosialisasi pengisian sistem perpajakan terbaru Cortex. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong aktivasi akun Cortex wajib pajak para karyawan MNC Media untuk mempersiapkan laporan SPT tahun 2025 menjelang penerapan Cortex secara penuh pada awal tahun 2026. Karyawan MNC Group menghadiri sosialisasi pengisian sistem perpajakan terbaru atau Cortex oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Auditorium Tower 1 MNC Studio Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman langsung kepada karyawan terkait penggunaan Cortex dalam melaporkan SPT tahun 2025. Para karyawan juga dapat melakukan registrasi akun pajak dan otorisasi kode sistem yang ada di web Cortex, agar para jajaran direksi dan karyawan MNC Group tidak terkendala saat melakukan laporan SPT tahunan. Dengan penjualan hari ini, setiap karyawan tadi sudah bisa mengaktifkan Cortex-nya. Tadi sudah disampaikan bahwa Cortex ini akan efektif per tanggal 1 Januari 2026 untuk pengisian SPT. Jadi memang kita dorong kepada setiap karyawan supaya bisa memiliki Cortex dan tidak mempersulit mereka sendiri pada saat pengisian SPT 2025 yang dilakukan 2026 nanti. Ya, memang aktivasi akun wajib pajak ini merupakan hal yang harus dilakukan sebelum wajib pajak melaporkan SPT-nya yang nanti bisa dilakukan di awal tahun mulai tanggal 1 Januari 2026. Karena tanpa mengaktifasi akun wajib pajaknya, wajib pajak sudah pasti tidak bisa melaporkan SPT tahunannya melalui Cortex. Aktivasi akun wajib pajak menjadi syarat utama dalam pelaporan SPT tahunan melalui Cortex dan dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan kualitas data perpajakan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya di Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada cuaca buruk saat libur Natal dan Tahun Baru. BMKG memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyemayan awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan juga angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur panjang Natal dan Tahun Baru tahun 2026 kawasan objek wisata di Pulau Jawa dipadati wisatawan, di mana para wisatawan mulai berdatangan di Stasiun Tugu sejak Sabtu 21 Desember 2025 lalu.
Libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026 kawasan objek wisata di Pulau Jawa dipadati wisatawan. Di Malioboro, Yogyakarta, wisatawan dari berbagai daerah mulai memadati kota khas gudeg itu sejak Sabtu sore. Jalur pedestrian di setiap sisi jalan Malioboro tampak dipadati wisatawan yang berjalan kaki. Kota Yogyakarta, khususnya Malioboro, menjadi tempat paling favorit para wisatawan dari berbagai daerah untuk berwisata saat libur Natal dan Tahun Baru. Selain di Malioboro, Yogyakarta, wisata alam seperti Pantai Parangtritis di Bantul, Yogyakarta juga diserbu wisatawan. Wisatawan yang datang didominasi oleh satu keluarga. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memilih wisata ke Pantai Parangtritis karena lokasi yang mudah didatangi dan dekat dengan berbagai lokasi wisata lain di Yogyakarta. Sementara di Stasiun Tugu Yogyakarta, wisatawan mulai berdatangan dari berbagai daerah di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Penumpang kereta api di wilayah Daob 6 Yogyakarta mulai memadati Stasiun Tugu pada hari Minggu 21 Desember 2025. Arus penumpang kereta api Stasiun Tugu Yogyakarta terus meningkat. PT KAI Daob 6 Yogyakarta mencatat jumlah penumpang kereta api sebanyak 27.000 penumpang yang datang dari luar Yogyakarta. Diprediksi puncak arus penumpang di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 28 Desember mendatang. Pemirsa, ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta pada malam libur panjang Natal dan Tahun Baru. Sejak Sabtu lalu, kawasan Malioboro terus mengalami peningkatan jumlah wisatawan, terlebih saat menjelang malam tiba. Lalu lintas di Malioboro juga terlihat ramai kendaraan maupun wisatawan yang menyewa angkutan andong. Di kawasan Malioboro ini, pemirsa, para wisatawan tampak menikmati suasana malam kota Jogja sembari berbelanja oleh-oleh. Pemirsa, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, Stasiun Pasar Senen ramai penumpang. Tercatat 43.000 lebih calon penumpang akan diberangkatkan ke sejumlah kota favorit di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terus dipadati ribuan penumpang. Mulai hari ini, 23 hingga 25 Desember 2025 akan menjadi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen. Pada periode mudik Nataru 2025, jumlah tiket yang terjual per 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 sebanyak 574.003 tiket dari total kapasitas yang disediakan sebanyak 909.536 tiket. PT KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api. Jumlahnya meningkat 10% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024 lalu. Per hari ini, tiket okupansi atau ketersediaan tempat duduk mencapai 82% dengan 43.000 tiket terjual. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Salam Pulungan. Selamat pagi, Salam. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, apakah sudah terjadi kepadatan penumpang saat ini di Stasiun Pasar Senen? Ya, betul sekali Yasmi dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah volume calon penumpang yang akan berlibur ke sejumlah kota di momen libur Natal dan juga Tahun Baru. Karena memang untuk hari ini, besok dan juga lusa atau tepatnya dari tanggal 23 hingga 25 Desember mendatang, ini menjadi puncak arus mudik libur Natal dan juga Tahun Baru. Bahkan untuk hari ini saja tercatat ada sebanyak kurang lebih 42.908 calon penumpang yang diberangkatkan dari Daob 1 Jakarta, di mana Daob 1 Jakarta ini memang mencakup dari Stasiun Pasar Senen, Gambir, dan juga Bekasi. Sementara untuk Pasar Senen sendiri, untuk hari ini ada sebanyak kurang lebih 15.850 calon penumpang yang akan diberangkatkan sejumlah kota favorit, di mana kota favoritnya ini diantaranya mulai dari Bandung, Yogyakarta, Lempuyangan, kemudian juga ada Surabaya dan juga Purwokerto, di mana dapat kami informasikan juga bahwa dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Stasiun Pasar Senen bahwa dari periode libur Natal dan juga Tahun Baru yang
periode dari tanggal 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 sebanyak 574.000 tiket ini telah habis hangus terjual. Yang memang dapat kami informasikan bahwa kereta api ini masih menjadi destinasi ataupun juga akomodasi transportasi favorit bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar kota, mengingat juga waktunya ini lebih efisien dan juga efektif bagi masyarakat untuk bisa melakukan perjalanan dari jarak jauh. Dan memang untuk situasinya saat ini seperti ini, Yasmin dan juga pemirsa, antusiasme dari para masyarakat ataupun juga calon penumpang yang akan melakukan perjalanan jauh ini semakin tinggi. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, karena memang untuk hari ini, besok dan juga lusa yang tadi kami juga sudah sampaikan akan menjadi puncak arus mudik lebaran ataupun juga arus mudik libur Natal dan juga Tahun Baru di 2026 ini. Yasmin. Ya, baik, terima kasih rekan Salam Pulungan melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, umat Kristen di kota Jisr al-Sukyur, Provinsi Idlib, Suriah Barat Laut merayakan penyalaan pohon Natal. Acara ini telah mengalami penundaan selama beberapa tahun karena perang di negara tersebut. Pohon Natal dinyalakan dengan diiringi kembang api, lagu-lagu Natal, dan penampilan orkestra. Pada Desember 2024 lalu, pemerintah transisi mengambil alih kekuasaan di Damaskus dengan Ahmad al-Shara kemudian diangkat sebagai presiden sementara yang berjanji untuk membentuk pemerintahan inklusif. Media telah berulang kali melaporkan bahwa warga sipil dari komunitas minoritas, termasuk Druze, Alawite, Kristen, dan lainnya telah menjadi sasaran pelanggaran yang kemudian menyebabkan seruan untuk pemisahan Provinsi Suwaida. Pemirsa, untuk pertama kalinya umat Kristen di Gaza merayakan Natal. Di tengah kesederhanaan, para jemaat gereja menggelar ibadah misa. Umat Kristen di Gaza mengadakan misa Natal di Gereja Keluarga Kudus untuk pertama kalinya setelah perang berlangsung selama 2 tahun di wilayah tersebut. Para jemaat menghadiri misa Natal di gereja dan berjabat tangan hingga berfoto dengan Kardinal Pier Battista Pizzaballa yang merupakan Patriark Latin Yerusalem yang mengunjungi paroki tersebut. Dalam kunjungannya, Kardinal Pier Battista juga melihat kondisi kemiskinan di Gaza yang begitu memprihatinkan. In Gaza, in the most depressed situation of the world, maybe it's possible to celebrate Christmas. Children are happy, their life, the future is solid. Sebelumnya, Gereja Keluarga Kudus dihantam oleh Israel pada 17 Juli lalu, mengakibatkan 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Gereja tersebut telah menjadi tempat perlindungan bagi komunitas Kristen selama perang terjadi. Pemirsa, menyambut Hari Natal, para pengunjung dan wisatawan meramaikan Orchard Road yang disulap bak negeri dongeng. Kilauan aneka dekorasi Natal membuat mereka yang melintas mengaguminya hingga berfoto. Ratusan pengunjung membanjiri Orchard Road yang ikonik di Singapura yang telah disulap menjadi negeri ajaib yang mempesona untuk perayaan tahunan Christmas on the Great Street. Warga lokal dan wisatawan menyeberangi jalan yang ramai di bawah aneka lampu Natal dengan iringan hiburan di sepanjang jalan. Mereka berjalan melalui pasar dan berhenti untuk sekedar mengagumi dekorasi atau bahkan mengambil gambar pemandangan yang semarak. It has such a very bright vibe, and it's just so festive and yeah, it's so pretty. Yes, I think the lights are very pretty. It's very bright, and I think it's a great way to start Christmas by coming over here and looking at the lights and the decorations. Bentakan hiasan sepanjang 2,5 km ini menampilkan lampu-lampu berkilauan dalam warna emas, rose gold, dan putih keperakan yang memamerkan motif-motif seperti maskot Merli dan taman bermain naga Toa Payoh. Acara tahun ini sekaligus menandai 60 tahun kemerdekaan Singapura yang membuat sambutan Hari Natal tahun ini semakin meriah.